Anyelir baru saja memarkirkan mobilnya di pelataran kantor Bu Risma. Kantor terlihat sepi tanpa ada satu mobil pun yang terparkir. Hanya ada sebuah sepeda motor di ujung sana. Tak berapa lama kemudian mobil Ferdi menyusul parkir di sebelahnya. Anyelir bergegas, keluar mobil tanpa mempedulikan sang sejawat yang ternyata benar-benar mengekornya di belakang. Dia masuk dan hanya mendapati Mbak Sevi di front office, duduk dan terlihat berwajah pucat bersama seorang anak kecil yang pernah ditemuinya. Ada juga seorang petugas kebersihan laki-laki setengah baya yang sedang mengepel lantai dengan perlahan. "Mohon maaf, kantor dan konsultasi pengacara sementara tat." Suara Mbak Sevi tertahan tatkala menatap sang klien. "Assalamualaikum Mbak Sevi, mau ketemu Ibu, apa beliau ada?" Anyelir menyapa Mbak Sevi, staf front office kantor Bu Risma yang terlihat berwajah sembab. "Oh, Bu Anyelir ya, mohon maaf, Bu Risma baru saja dikabarkan kecelakaan Bu. Di Jalan Gunung Tugel, semua staf ke rumah sakit siang ini, saya disuruh menunggu di sini bersama Pak Iskandar, menemani Mas Dio menunggu putra beliau datang, secara suami juga sedang dirawat." Ucapnya masih dengan muka sembab dengan senyum yang dipaksa. "Apa? Bu Risma kecelakaan? Seberapa parahkah?" Anyelir bertanya lesu. Banyak hal yang seketika berkelibat menari di pikiran, utamanya tentang sidang perceraiannya esok lusa. Jika Bu Risma kecelakaan, artinya? Oh tidak. "Parah Bu, katanya kecelakaan hebat. Mungkin penyembuhannya juga akan lama. Kami juga nggak tahu tentang nasib kami ke depannya." Ucap wanita muda dengan blazer hitam kerudung putih tersebut. "Hah, Bu Risma kecelakaan, artinya beliau tidak bisa mendampingi di acara sidang esok lusa. Dan aku harus mencari pengacara baru untuk menggantinya. Atau, Eden dan dua pengacaranya akan mampu menggagalkan perceraian atau paling tidak menunda sidang hingga sebulan ke depan lagi." Hah, pikiran Anyelir berkecamuk. Ferdi yang tiba-tiba sudah di sebelahnya menatapnya dengan pandangan iba. Seolah tahu di balik wajah Anyelir yang seketika pucat pasi. "Tenang Dok, aku bisa bantu kamu cari pengacara pengganti." Ucap Ferdi lembut melihat kegundahan Anyelir. "Terima kasih Dok, aku akan pikirkan itu nanti." Jawab Anyelir datar, berusaha menyembunyikan kegundahannya. "Aku ada om pengacara juga di sini, namanya cukup dikenal, kamu nggak perlu khawatir." Lanjut Ferdi. "Benarkah? Tapi, mendadak seperti ini, apa beliau bisa?" "Ya Allah, aku akan coba bantu menyampaikan nanti. Terima kasih." Tawaran Ferdi sedikit memberi ketenangan di hati Anyelir. Sesaat kemudian terdengar suara telepon dari saku Mbak Sevi, pegawai front office Bu Risma itu terlihat kebingungan hingga bunyi panggilan itu berhenti. Tapi, beberapa saat kemudian terdengar lagi panggilan itu begitu melengking. "Kenapa nggak diangkat?" Anyelir Wiflaks bertanya. "Ini, dari bapak saya." Saya sedang ada acara di rumah Bu. Hari ini jam 4 sore. Tapi biar saja, saya belum bisa pulang." Jawab Mbak Sevi sendu. "Mbak Sevi mau lamaran, tapi harus nungguin karena disuruh Pak Jauzan standby." Ucap Pak Iskandar. "Gak apa-apa Mbak, Mas Gio biar sama saya saja." Lanjut Pak Iskandar sembari mengakhiri pekerjaannya. Lantai terlihat bersih kinclong. "Tante, nenekku sakit. Aku gak punya teman bermain. Nani Maira juga pergi, katanya pulang seminggu. Si kecil yang bernama Zio itu tiba-tiba bersuara, dia menangis. Pipinya yang tembem dan putih itu kini memerah dengan basah oleh sapuan air mata yang mungkin berkali-kali disekanya. Sebagian cairan hidung juga mungkin menyisa di sana. Anyelir menatap sejenak si kecil polos itu. Bibir merahnya yang kemarin mengulum coklat di mall dengan happy masih dia ingat. Oh ternyata dia cucu Bu Risma, batin Anyelir. Tapi ingatannya kembali pada sidang perceraiannya. Astaga, apa ini? Kenapa menjadi makin ribet begini? Pikir Anyelir. Sejenak kemudian dia mencoba menepis keegoisan di dalam dirinya. "Oh, Mbak Sevi disuruh nunggu di sini?" Anyelir menatap si kecil yang mulai mengajaknya bicara. "Iya, Tante, Ayah yang nyuruh. Ayah sedang dalam perjalanan balik dari Jakarta. Tante, apa Tante mau nemenin aku?" Tangis Gio bertambah pilu, menyayat hati sesiapa yang mendengarnya. Sebagai wanita yang telah melahirkan tentu merasakan pilunya mendengar tangisan anak 4 tahun itu. Apalagi anaknya juga laki-laki, yang tentu jika besar akan seperti anak di depannya. Wanita itu mendekat, menghampiri si kecil yang terisak di samping Mbak Sevi, duduk kemudian meraihnya dalam pelukan. Tangis Gio makin menjadi dan memeluk Anyelir dengan erat. "Tante, Gio pengen lihat nenek. Lihat kakek juga, Gio kangen mereka. Nenek gak akan pergi kan Tante?" Dia makin terisak-isak. Anyelir makin hanyut dalam kesedihan si kecil yang kini di dekapan. Pelukan anak kecil itu begitu erat, dan saat itulah Anyelir merasakan hal yang berbeda yang menyentuh jiwanya,
Dekapan sang anak yang haus kasih sayang, perhatian dan kelembutan, seolah mengalir dari tangan mungil yang memegang bahunya erat. Ada keinginan melindungi, menyayangi, juga turut merasakan kesedihan yang kini mungkin dirasa anak tersebut. Anyelir balas mendekap, seolah ingin memberikan kenyamanan dan keyakinan pada si kecil, bahwa semua akan baik-baik saja. Sayang, nenek pasti baik-baik saja, kamu jangan lupa doakan nenek ya. Bujuknya. Si kecil yang bernama Zio itu tidak menjawab. Hanya mengangguk dengan tangis yang menyisakan isakan dengan kedua belah pipi yang makin memerah. Sekali lagi bunyi ponsel Mbak Sevi berdering mengagetkan sesiapa di ruangan tersebut. Mbak Sevi pulang saja dulu, biar Mas Zio saya yang jaga, sama Pak Iskandar. Ucap Anyelir akhirnya tanpa dia sadari. Mana bisa begitu Bu, saya nggak berani. Pak Jauzan menyuruh saya menunggu. Jawab Sevi. Nggak apa-apa, nanti jika acara sudah selesai, Mbak balik lagi ke sini. Rumah Mbak mana? Karanglewas Bu. Dekat kok, acara Mbak kan nggak mungkin batal, nanti habis acara Mbak bisa ke sini lagi, kalau memungkinkan. Saya nggak ada acara lagi, jadi bisa menunggu di sini, percayalah, semua akan baik-baik saja. Ucap Anyelir. Iya Mbak, nanti aku yang bicara sama ayah. Ucap si kecil Zio ikut nimbrung. Anyelir tidak menyangka anak 4 tahun ini begitu dewasa. Dia bahkan sudah paham pemikiran orang tua. Mbak Sevi nggak boleh mengabaikan calon suami dan orang tua Mbak Sevi. Insya Allah saya akan tunggu, lagi pula nanti sambil berpikir untuk mencari pengacara pengganti buat sidang saya lusa. Ucap Anyelir lagi sembari menengok Ferdi yang tiba-tiba sudah menghilang entah kemana. Tante, ayahku kan juga pengacara, beliau tak kalah hebat dari nenek. Ucap Zio. Anyelir tidak menjawab, hanya mengangguk sambil tersenyum manis pada si kecil yang mulai melepas pelukannya. Ya, bapak kamu mungkin pengacara, tapi tidak semudah itu menjadi pengganti nenekmu, batin Anyelir dalam hatinya. Sevi akhirnya mau pulang dengan segala bujukan Anyelir dan Pak Iskandar. Sementara Anyelir dengan kebaikannya, masih duduk di kantor pengacara hanya dengan pertimbangan keberadaan si anak kecil yang sedih tanpa ada yang mengasuh. Tante? Ia kembali merengek, menempelkan kepalanya di bahu Anyelir. Seolah tahu isi hati orang yang tulus menyayanginya. Zio sudah makan? Sudah, tadi. Jam berapa makan? Anak itu menggeleng, matanya masih sembab dengan sisa tangisannya. Ya Allah, anak sekecil ini sudah harus bergelut dengan nasib. Ikut neneknya yang tiba-tiba mengalami kecelakaan, sementara sang nani sedang izin, kakeknya sakit, ayahnya bekerja di luar kota nun jauh di sana, lengkap sudah. Anyelir menatap mata polos Zio yang terlihat nyaman dengan kehadirannya. Tadi jam 12 Bu, Mas Zio ini susah makannya, sukanya ngemil. Ucap Pak Iskandar yang kini duduk di sisi sofa. Anyelir melongok jam yang menunjukkan jam 16:12 WIB. Wanita itu menatap sosok Ferdi yang masih setia menunggunya dengan hem warna abu. Duduk di sofa di sampingnya, dia sudah melepas jas putihnya. Jam berapa Pak Jauzan dari Jakarta Pak? Tanya Anyelir pada Pak Iskandar. Tadi beliau telepon katanya dari sana jam 3, jadi sampai sini kurang lebih setengah 8 malam. Jawab Pak Iskandar. Dokter Ferdi, aku ditinggal saja, mungkin aku lama. Ucap Anyelir pada Ferdi. Gak apa-apa aku temani dok, jawab Ferdi. Beneran gak merepotkan? Kalau begitu, aku nitip sebentar ya, mau beli ayam goreng di depan. Biar aku saja yang beli, anak ini lebih butuh kamu dok. Ferdi sebagai dokter anak tentu sangat paham psikologi anak kecil. Baiklah, belikan sekalian buat kita ya, 5 porsi, ini dok. Ucap Anyelir sembari mengulurkan lembaran merah. Gak usah dok, baiklah, tunggu di sini, aku segera kembali. Ucap Ferdi sembari bergegas pergi. Zio makan ayam goreng mau? Nanti tante suapin. Sekali lagi anak itu hanya mengangguk tanpa mau bersuara lagi. Anyelir mengambil handphone dan mengabari ibunya agar tidak khawatir dengan kepulangannya yang terlambat. Tapi, dia tidak menceritakan perihal kecelakaan yang menimpa pengacaranya yang mungkin akan membuat pikiran ibunya kacau. Kita sebaiknya sholat asyar dulu, Pak, di mana musola? Tanya Anyelir. Iya Bu, di sini, mari saya tunjukkan. Pak Iskandar berjalan menunjukkan tempat, sementara Anyelir menuntun si kecil dan mereka pun menjalankan sholat asyar. Tak berapa lama usai mereka sholat, Dokter Ferdi kembali. Pria itu terlihat wajahnya sedikit keruh, lelaki tampan dengan tubuh jangkung itu mendekat dengan suara yang agak diliputi sesal. Barusan telepon om aku yang pengacara, katanya. Oh, iya dok, gimana? Wajah Anyelir yang kusut seketika berbinar cerah. Beliau lagi urus 3 klien dan belum sanggup nambah lagi. Lagi pula, jika lusa harus sidang itu terlalu mendadak. Beliau sangsi bisa mempelajari permasalahan secara detail. Dengan terpaksa menolak. Ucap Ferdi lesu. Oh begitu,
Suara Anyelir terdengar lesu. Nggak apa-apa dok, terima kasih atas usahamu, semoga ada jalan lain. Lanjut Anyelir dengan senyum yang dia paksakan. Ada kekecewaan tergambar jelas di wajahnya. Di sampingnya, si kecil Zio masih terus menggelendot manja menantikan suapan demi suapan. Anak itu makin tenang dalam pelukan Anyelir. Makan yang banyak ya, ucap Anyelir, dan dia hanya bisa mengangguk patuh. Dokter Ferdi, Pak Iskandar, kita makan dulu saja. Ucap Anyelir, dan mereka pun makan bersama di sofa ruang tunggu kantor tersebut. Di luar, hari mulai merangkak petang. Kala mereka menyelesaikan makan, mereka berbincang tentang berbagai hal yang melaburkan kesedihan bagi si kecil Zio. Tak terasa, azan maghrib mulai terdengar berkumandang di penjuru kota. Mereka berempat kembali menuju musola untuk menjalankan sholat maghrib. Waktu menunjukkan pukul 7.20 malam. Belum ada tanda-tanda bahwa yang mereka tunggu telah muncul. Anyelir mulai resah. Dia mulai tidak enak dengan Ferdi. Tapi, berbeda halnya dengan Anyelir, tentu saja lelaki itu malah terlihat happy tetap bertahan demi menemani pujaan hati. Jam 8 malam Mbak Sevi kembali ditemani sang calon suami. Dia terlihat segar dan Anyelir bersiap pulang. Zio yang terlanjur nyantol dan nyaman dengan nani barunya tampak keberatan. Anak itu masih saja menggelendot manja duduk di samping Anyelir dan menggenggam erat baju si wanita yang dipanggilnya tante itu. Anyelir tentu saja tidak tega melepas paksa si anak yang mulai nyaman dengannya. Hingga memutuskan menunggu sejenak yang diiyakan Ferdi. Tepat jam 9 malam, sebuah mobil SUV besar memasuki pelataran kantor. Seorang pria dengan perawakan tinggi dan kekar masuk. Arzio yang sedari tadi diam duduk di samping Anyelir datang menghambur ke pelukan sang ayah. Tangisnya kembali pecah mengadukan kondisi sang nenek. Si lelaki yang baru datang itu mengambil anak itu dan membawanya dalam gendongan. Matanya ikut berkaca-kaca. Terima kasih sudah menjaga anak saya. Oh ya maaf, tadi ke rumah dulu. Ambil mobil terus ke rumah sakit. Lihat kondisi ibu, baru ke sini. Ucapnya terbatas sembari mendekat ke sofa di mana 6 orang itu duduk. Oh ya, nggak apa-apa pak, bagaimana kondisi ibu? Sevi langsung bertanya, dia tahu Jauzan langsung ke rumah sakit karena mengabarinya. Hah, ibu belum sadar, masih di ICU. Mohon doanya saja, kondisi beliau memprihatinkan, tulang leher patah dan tulang rusuknya juga patah 3. Ucap lelaki bernama Jauzan itu sembari menatap orang-orang di depannya satu persatu. Tangan kekarnya menggendong sang anak yang kini mulai lemah kelelahan. Sepertinya Zio mulai tertidur. Sementara Anyelir, mendengar penuturan itu, bagai disambar petir, hatinya makin gundah. Ada sakit juga khawatir yang terasa tiba-tiba menjalar di dadanya. Campur aduk rasanya seperti sedang dipermainkan oleh Tuhan. Tapi, tidak ada yang salah dengan semua. Dia meyakinkan diri untuk terus husnudzan. Kalau begitu kami pamit dulu pak. Ucap Anyelir kemudian. Dia tidak ingin mengganggu terlalu lama keluarga ini, apalagi dia juga tidak enak dengan Ferdi yang terus menemaninya. Jauzan mengangguk meski ada banyak pertanyaan berkelebat di pikirannya dengan kehadiran 2 orang yang tidak dikenalnya itu. Tak lupa dia kembali mengucapkan terima kasih. Anyelir melangkah dengan gontai ke mobilnya. Dia pasrah dengan semua kondisi yang menimpa dirinya. Sementara Ferdi terus mengikutinya dari belakang. Dok, ada pengacara di depan gang rumahku. Mungkin dia bisa kita mintai tolong. Ucap Ferdi lagi. Terima kasih dok, besok pagi kita bicarakan lagi. Aku benar-benar lelah. Terima kasih atas kebaikan kamu menemaniku sore hingga malam ini. Aku nggak tahu bagaimana harus membalasnya. Ucap Anyelir. Ah, tak perlu sungkan. Aku senang kok menemani kamu. Jawab Ferdi sembari tersenyum. Tapi perlu kamu tahu, aku hanyalah wanita terbuang yang masih berstatus istri orang. Tidak tahu juga dengan nasib aku ke depannya dengan kondisi ini. Dokter Ferdi, kamu masih muda, sebaiknya kita menjaga jarak agar tidak terjadi fitnah. Ucap Anyelir lembut. Maaf jika keberadaan aku membuat kamu tidak nyaman, aku hanya ingin memastikan kamu aman dan terlindungi dok. Aku paham, tapi dengan status aku saat ini, semua tidak memungkinkan dok. Lagi pula jikalau Allah mengabulkan doaku untuk bercerai dari Mas Eden, aku perlu waktu melaburkan traumaku. Entah sampai berapa lama, Dokter Ferdi, jangan sia-siakan umur kamu untuk menungguku. Ucapan Anyelir lembut, tapi bagai palu yang memukul kepala Ferdi. Secara tak langsung itu adalah sebuah penolakan dari hatinya yang paling dalam. Namun demikian, tidak ada kekecewaan ataupun kemarahan di wajah Ferdi. Sebaliknya dia merasa Anyelir memang perlu diberi waktu untuk bernapas, menikmati kebebasannya dari trauma berumah tangga yang masih membelenggunya saat ini. Bukan malah dipaksa membuka hati untuknya, dikala hati itu dalam kondisi sakit dan bahkan masih berdarah. Koko ayam jantan terdengar sayup, Anyelir menggeliat di tempat tidurnya. Suara alarm jam 2:11 WIB malam mengalun merdu memaksanya untuk bangun. La haula wala quwata illa billah.
Lahul mulku, walaul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapnya lirih kemudian diikuti melafalkan doa bangun tidur. Perlahan dia duduk, badannya terasa sedikit segar dan mulai melangkah ke kamar mandi. Dia membasuh mukanya dengan perlahan, kesegaran air pagi mengembalikan energinya yang sempat rapuh dan patah tadi malam. Perlahan dia masuk kembali ke kamar, dibentangkinya sajadah dan dia mulai takbiratul ikram dengan khusyuk. Kembali menghadap Tuhannya, meminta petunjuk dan belas kasih atas segala masalahnya, atas kelemahannya, ketidakmampuannya dalam memecahkannya sendiri. 11 rakaat itu tertunaikan sudah, tepat ketika suara azan subuh yang mulai menggema di seantero langit. Anyelir bangkit hendak melaksanakan sholat fajar, sebelum kemudian sebuah pesan masuk ke ponselnya. Sebuah pesan dari Aiden, suaminya. Aku tidak sabar menunggu esok, ada debaran dalam hatiku, debar kerinduan bertemu denganmu, istriku, dan aku pastikan kamu akan tetap menyandang status itu hingga waktu yang aku tentukan sendiri untuk melepasnya. Tangan Anyelir gemetar. Ini pesan manis, tapi sebenarnya adalah sebuah nada ancaman. Dia terkesan jumawa, yakin akan memenangkan kasus dengan artian gugatan cerai ditolak majelis hakim. Apakah kecelakaan Bu Risma ada hubungannya dengan Aiden? Jika benar alangkah kejamnya dia. Rutuk Anyelir. Tapi saat ini, tentu tidak ada gunanya meladeni Aiden. Tumben lelaki itu jam segini sudah bangun, biasanya juga menunggu jam 5 lebih baru sholat subuh. Itu pun menunggu dia gedor-gedor pintu kamarnya. Anyelir memilih meletakkan ponsel itu kembali, kemudian fokus menjalankan sholat fajar hingga subuh untuk akhirnya. Ketika Anyelir menyelesaikan sholat dan melanjutkannya dengan dizikir, beberapa pesan masuk beruntun ke ponselnya. Dia sempat menggelengkan kepala. Dikiranya Aiden yang kembali reseh mengiriminya pesan. Tapi matanya sekilas melirik bahwa pengirim WhatsApp adalah nomor tidak dikenal. Anyelir perlahan membuka ponselnya dengan hati-hati. Dia membuka pesan pertama. Maaf Bu Anya, tadi malam saya sudah sampaikan ke Pak Jauzan terkait kasus Anda dan sidang Anda esok Kamis. Beliau bersedia menggantikan Ibu sebagai kuasa hukum Anda, dan tadi malam langsung saya berikan berkas kasusnya yang katanya akan segera dipelajari malam ini. Jika Bu Anya ada waktu luang siang nanti, monggo segera hubungi beliau di kantor Ibu. Mungkin beliau butuh keterangan tambahan langsung dari Anda. Saya Sevi, staf Bu Risma. Alhamdulillah ya Allah. Engkau selalu punya solusi atas masalah hambamu. Maafkan aku yang sempat sudzon dan tidak percaya ini. Pekik Anyelir dalam sujudnya yang panjang selepas subuh pagi ini. Hari sidang yang ditentukan pun tiba. Anyelir bersiap dengan segala optimisme meski masih ada kekhawatiran dalam benaknya. Kemarin, sehari sebelum sidang, dia sudah membicarakan tentang kasusnya dengan sang pengacara pengganti, Pak Jauzan yang ternyata begitu cepat menyerap informasi yang dia sampaikan. Sidang dijadwalkan jam 9 pagi dengan nomor urutan ketiga. Anyelir sudah datang bersama dengan sang ibu, juga kali ini ditemani Mala yang kebetulan libur dari praktek poli kandungan. Sang sahabat terus memberi kekuatan padanya dengan menggenggam tangan Anyelir yang kini dingin sedingin es. Ya, dia begitu gugup menghadapi sidang ini. Dia berharap ini adalah terakhir kalinya dia berdiri di sini, karena berharap palu putusan segera diketok dan sah mengakhiri pernikahannya. Mereka bertiga duduk di ruang tunggu sembari menunggu kedatangan sang pengacara baru. Beberapa saat kemudian terlihat Aiden datang ditemani kedua pengacaranya. Anyelir melihat mereka dengan jijik. Tapi Aiden yang tidak tahu malu itu malah menghampirinya dengan muka manis penuh percaya diri. Sudah aku bilang, tetaplah di sisi aku, menjadi istriku dan menerima adik angkatmu sebagai madu. Anya. Tangan Aiden dengan santainya meraih dagu sang istri. Mas, jaga sikapmu. Sudah aku katakan itu tidak mungkin terjadi. Kalaulah aku dipoligami, lihat dulu siapa imamnya, aku pastikan bukan orang seperti kamu. Ucap Anyelir tegas. Samar dilihatnya sang pengacara muda memasuki ruangan. Tatapan Jauzan terlihat tajam pada sang klien sembari duduk bersama dengan dua orang lelaki yang mungkin adalah asistennya. Anyelir melirik sekilas pada sang pengacara sambil menatap nanar suami yang masih saja berdiri angkuh di depannya. Apa kamu yakin bakal menang dari aku, Anya? Aiden mulai kehilangan kesabaran karena tangannya tertepis kasar. Kita lihat saja nanti. Yang jelas, aku akan tetap berjuang dengan keputusanku. Mendengar ucapan Anyelir, Aiden bertambah geram dan tanpa mempedulikan keberadaan Mala dan Bu Arifah, dia meraih tangan Anyelir dan mencengkeramnya kuat. Anyelir meringis menahan sakit atas kekuatan tangan Aiden yang memang tak terkira hingga Arifah dan Mala berteriak ketakutan. Tiba-tiba tangan lain ikut mencengkeram lengannya tanpa terduga. Siapa kamu? Bentak Aiden dengan suara yang penuh emosi. Anda mencoba bermain kekerasan pada klien saya. Dengar! Kita akan bertemu bukan hanya di sini, Pak Aiden. Masih ada tuntutan di pengadilan negeri yang harus Anda datangi, atau Anda berniat memaksa kami menambah satu lagi tuntutan KDRT. Ada dokter di sini sebagai saksi yang siap membuat surat keterangan visum dan saya sendiri sebagai pengacara.
Gertak Jauzan yang membuat nyali Aiden seketika menciut. Dia melepaskan tangan Anyelir dan menghempaskan cengkeraman tangan lelaki itu dengan kasar. Lelaki tinggi besar itu kembali duduk di seberang bersama dua pengacaranya yang terlihat angkuh. Anyelir tertunduk. Matanya kembali memerah dengan buliran bening yang tiba-tiba luruh. Mala dan Arifah segera menghampirinya dan memberikan kekuatan juga nasihat yang menguatkan. Sementara Jauzan juga kembali duduk di antara asistennya menatap ke arah sang klien dengan tatapan iba. Tak terasa waktu semakin merangkak. Panggilan untuk sidang urutan 3 pun tiba. Aiden dan dua pengacaranya masuk, begitu juga dengan Anyelir. Mereka duduk di tempat masing-masing dengan tertib. Di ruang sidang, Anyelir gemetar mengeluarkan sebuah pena dan kertas kecil dari sakunya. Dia tahu, Jauzan mungkin belum menguasai kasusnya yang hanya dipelajari dalam waktu sehari saja. Apalagi lelaki itu juga kini penuh dengan permasalahan keluarga. Dengan keberanian yang dikumpulkan, dia menatap pengacara barunya dari kejauhan. Ada harapan dan doa yang terselip, semoga saja pendampingan pengacara pengganti itu bisa maksimal untuknya kali ini. Sementara sang pengacara muda hanya diam dengan ekspresi datar, sikapnya penuh percaya diri dengan ketenangan yang memancar. Dia begitu optimis menyelesaikan kasusnya hari ini juga. Bab 30, kedatangan orang pasca sidang. Suasana di ruang sidang terasa begitu tegang. Majelis hakim membuka dengan bacaan tasmiyah, kemudian berlanjut ke inti permasalahan. Sidang sebelumnya kita sudah mendengarkan replik dari kuasa hukum penggugat, dipersilakan sekarang dari tergugat atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan duplik atau jawabannya. Sang hakim ketua membuka sidang. Terima kasih Yang Mulia, sebelumnya kami sampaikan bahwa tergugat tidak pernah punya keinginan untuk menceraikan penggugat. Hal-hal yang melatar belakangi permasalahan adalah berawal dari keinginan tergugat memiliki istri kembali jadi. Serasa muak dan muntah rasanya Anyelir mendengar surat jawaban atau duplik Aiden yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Sangat tidak sesuai dengan ucapannya pada saat mediasi kemarin kala sidang pertama. Ya, lidah memang tak bertulang, banyak sekali fakta yang diputar-balikan, membuat dada Anyelir seketika memanas sehingga tangan yang tadinya gemetar dingin kini menghangat. Darahnya serasa mendidih dengan semua tuduhan Aiden yang tak berdasar, menyampaikan tentang akhlak istrinya yang kurang baik terhadap sang ibu mertua, kebiasaan Anyelir yang sering pergi dari rumah tanpa pamit, masalah keuangan pribadinya yang tidak pernah terus terang pada suami, dan yang terakhir yang sangat membuatnya berang adalah terkait kematian sang bayi yang dia tuduhkan karena ketidaktaatan istri pada suaminya. Tangan kiri Anyelir mengepal, sementara tangan kanan perlahan menulis poin-poin penting tuduhan Aiden yang tak berdasar dan semua yang bisa dia jelaskan. Semua akan dia sampaikan pada sidang ini, pada saatnya dia diberi kesempatan. 20 menit duplik disampaikan dan itu cukup membuat dada Anyelir kian memanas. Sungguh dia makin yakin untuk melepas lelaki bernama Aiden. Bagaimana? Apakah ada keberatan dari pihak penggugat atau kuasa hukum? Keberatan Yang Mulia. Jauzan berucap tegas, berdiri dengan muka tenang, kalem, menatap lurus ke depan, tapi suaranya mampu didengar seantero ruangan. Setelah mendengar duplik dari tergugat, banyak poin tak berdasar yang dituduhkan kepada klien saya. Jika diperlukan, kami bisa menyebutnya satu persatu, pula mengoreksi kebenarannya dengan jawaban langsung dari penggugat diikuti bukti yang relevan. Berbeda dengan replik yang kami sampaikan sebelumnya, di mana ada bukti fisik yang meyakinkan dan teruji kebenarannya, itu poin pertama. Jauzan membuka ucapannya sambil mengacungkan jari. Dia begitu luwes berbicara dengan ekspresi dan gerak tubuh yang komunikatif. Pantaslah menjadi seorang pengacara. Anyelir membatin dan mulai fokus mendengar sang kuasa hukum. Yang kedua, sebuah pernikahan adalah mitsakan Galiza, yaitu perjanjian yang kuat dan agung. Kata Galiza berasal dari kata Gils yang berarti kuat, berat, tegas, dan kokoh. Perjanjian atas nama Allah, Tuhan. Jadi tidak bisa dijadikan mainan, ada konsekuensi dan kewajiban mengikat tergugat sebagai suami yang sejauh ini belum dilaksanakan. Itu secara agama, Anda melanggar. Secara hukum, Anda jelas melanggar pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat perkawinan. Ini ada sanksinya dan... Jauzan menjeda sejenak ucapannya. Apalagi tergugat memalsukan surat izin menikah lagi dari istri sah demi menikahi saksi selingkuhan, ini juga melanggar KUHP. Yang ketiga poin penting yang saya garis bawahi kaitannya dengan kewajiban tergugat, adalah tidak memberi nafkah batin bertahun-tahun, yang disampaikan klien saya hanya sekali berhubungan badan, tergugat memisah tempat tidur. Jarang diajak bicara, sering disalahkan, dibiarkan bahkan dimaki ketika sakit pasca melahirkan, adalah kesalahan besar suami. Apalagi menafikan anak yang merupakan darah dagingnya yang secara medis terbukti sebagai anak kandung saudara tergugat. Ini kezoliman besar Anda sebagai suami. Kami semua ada bukti fisiknya, lengkap. Monggo Yang Mulia, ini rekam medis kehamilan si wanita pelakor yang dinikahi sah 1,5 bulan lalu dengan memalsukan tanda tangan klien saya sebagai istri pertama. Pemeriksaan pertanggal 17 Desember, artinya bulan kemarin sudah 4 bulan. Yang Mulia bisa menyimpulkan ini jelas adalah kasus perselingkuhan.
Jauzan berjalan ke arah majelis hakim menyerahkan beberapa lembaran bukti kepada hakim ketua sembari menatap tajam ke arah Eden dan dua kuasa hukumnya. Yang keempat, sebenarnya ini tidak ingin kami sampaikan, tapi karena klien kami tadi dituduh pergi keluyuran tanpa pamit dan tidak taat suami, maka kami juga sampaikan bahwa beliau mendapat amanah dari bapak mertua, bapak tergugat, untuk mengurus kedua adik tergugat yang acap kali bermasalah baik di sekolah atau kampus maupun terkait pergaulan. Dan sesuai permintaan mereka, karena kasus trauma jika diketahui oleh kakaknya dalam hal ini tergugat, maka klien kami memilih diam, bukan tidak pamit atau tidak patuh. Kami juga punya bukti atas kasus-kasus tersebut, termasuk pengeluaran pribadi klien kami guna menyelesaikan kasus adik-adik tergugat yang pula masuk gugatan kami di pengadilan negeri. Jauzan mengakhiri sanggahan keberatannya. Hakim ketua manggut-manggut. Bukti percakapan kalau saudara tergugat menafikan anak kandungnya apakah ada? Atau buktinya berupa bukti tulis? Ada yang mulia, rekaman percakapan kami masih saya simpan di ponsel saya. Sebenarnya berkali-kali diucapkan, tapi hanya satu yang terekam. Tapi bayi saya meninggal yang mulia, ada rekam medisnya juga. Anyelir menjawab dengan nada gemetar. Boleh saya lihat? Ucap hakim ketua. Anyelir menatap Eden yang duduk dengan muka merah padam di ujung sana. Tapi sesaat kemudian matanya menatap sang kuasa hukum yang mengangguk memberikan keberanian dan persetujuan. Anyelir berjalan ke depan ketua majelis hakim dan memberikan handphonenya yang disiapkan menyetel rekaman. 5 orang hakim berbisik-bisik dan akhirnya sang ketua majelis memberikan keputusan sidang bahwa kasus gugatan cerai ini dikabulkan. Tatkala palu putusan diketok oleh ketua majelis hakim, hati Anyelir seketika sejuk, serasa disiram air es seember dan dia langsung tersungkur jatuh dalam sujudnya. Sesaat kemudian dia bangkit dan kembali berdiri. Alhamdulillah Anya, aku turut senang. Dres malah datang menghambur dan memeluk sang sahabat karib. Alhamdulillah, terima kasih Mal. Anyelir membalas peluk. Ibu, enduk. Arifah tersenyum mendekat sembari memegangi dada. Wanita itu menangis memejamkan matanya. Air matanya pun luruh tanpa mampu dia tahan, menangis bahagia atas terkabulnya doanya selama ini agar putrinya segera terbebas dari pernikahan yang absurd. Ibu, maafkan saya. Suara Anyelir tercekat, nyaris tak terdengar oleh siapapun. Tapi Arifah mengangguk dengan penuh kesadaran. Harusnya ibu dan bapak yang minta maaf. Ibu yakin, bapak pun akan bahagia tatkala menyaksikan kamu saat ini. Beliau juga mengharap kebaikan dan kebahagiaan buat kamu. Ucap Arifah. Amin. Jauzan mendekat, tersenyum hambar kepada klien dadakannya dalam tatapan yang serius. Terima kasih Pak, terima kasih. Ucap Anyelir menyadari kedatangannya. Sama-sama, saya juga berterima kasih sudah dijagakan anak. Kalau begitu, saya permisi, harus ke rumah sakit lagi. Silakan Pak, Pak, menunggu akta cerai. Apakah ada kemungkinan putusan akan berubah? Jauzan berbalik badan dengan pertanyaan sang klien. Tidak, akta cerai hanya merupakan bukti resmi perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Sementara putusan sidang cerai berkekuatan hukum tetap, jika tidak ada upaya hukum banding dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Akta cerai Anda akan keluar maksimal 7 hari setelah putusan sidang, dan tenang saja pihak tergugat, saya rasa tidak punya celah untuk banding dalam kasus ini, kecuali hanya menghamburkan uang. Ucap Jauzan tegas. Anyelir lega mendengar penjelasan sang kuasa hukum. Kini, wanita cantik itu bisa tersenyum dengan binar bahagia di matanya. Mereka keluar ruangan sidang. Jauzan memimpin rombongan, dan tanpa diduga, di luar sudah menunggu Mbak Sevi dan si kecil Zio yang tiba-tiba berseru penuh girang. Ayah! Jauzan hanya tersenyum sembari melambaikan tangannya. Tante, ayahku hebat kan? Apa aku bilang? Anak kecil itu berteriak, membuat perhatian hampir semua orang tertuju kepada mereka. Anyelir hanya tersenyum sembari mengacungkan jempolnya ke arah si kecil. Tanpa diduga, sang anak yang dikira akan mendatangi bapaknya untuk minta gendong itu, kini malah tiba-tiba menghambur ke Anyelir dan menggandeng tangan wanita itu dengan menggelendot manja. Ayah, aku mau ikut ke rumah tante Anya boleh? Jauzan tidak segera menjawab. Dia menatap Anyelir sekilas sekedar melihat ekspresinya, kemudian kembali menatap putra kandungnya. Sayang, tante kan harus kerja, nanti kamu mengganggu. Elak sang ayah. Saya libur hari ini, mudah-mudahan tidak ada panggilan kedaruratan. Ayo Zio kalau mau main, nanti sore tante anterin pulangnya. Ucap Anyelir dengan binar ketulusan. Ayah, boleh ya, aku gak mau di kantor nenek terus. Mana nenek juga nggak ada, tante, aku pengen lihat nenek. Zio, bukan ayah tidak mengizinkan, tapi kamu akan merepotkan tante Anyelir sayang. Ayah akan ke rumah sakit memastikan kondisi kakek dan nenek. Setelah itu ayah janji akan segera pulang, menemani kamu, oke? Zio diam, cuping hidungnya bergerak kembang kempis tanda kecewa. Sebentar lagi,
tangis anak ini pasti pecah. Menyadari hal itu, Anyelir segera bertindak. Pak, saya benar tidak repot. Sepertinya putra Anda memang menginginkan suasana baru. Anggap saja ini sebagai rasa terima kasih saya untuk Bapak yang telah membantu hingga gugatan saya goal siang ini. Ucap Anyelir sembari tersenyum penuh makna. Jauzan diam sejenak sembari menatap sang klien sekilas. Dia sebenarnya ingin menolak karena tidak enak. Tapi, dia juga tidak ingin dicap sebagai ayah yang tidak peduli perasaan anak. Lelaki tampan bertubuh kekar tinggi itu menghela napas. Baiklah, tapi kamu janji tidak membuat tante kerepotan ya? Jauzan menunduk, menyejajarkan diri dengan sang anak sembari memberikan syarat. Si kecil Zhou tersenyum dan mengacungkan dua jempolnya. Akhirnya Jauzan melangkah cepat bersama dua asisten dan Sevi, kembali ke mobilnya, sementara Anyelir bersama Mala dan ibunya menuju ke sisi lain parkiran mobil bersama dengan si kecil Zhou. Sekilas, dia melihat lelaki itu bicara dengan asistennya, seorang lelaki berbadan tegap sebelum mobil itu berjalan. Nya, ibu ke toilet dulu ya, kebelet pipis. Ucap Arifah. Ya sudah saya antar bu, mari. Gak usah, ibu tahu tempatnya kok. Bawa putranya pak pengacara ke mobil, kamu harus membuat dia nyaman. Tapi bu, udah, ibu gak akan lama, nanti ibu langsung menyusul. Arifah berlari kecil menuju ke toilet gedung pengadilan agama. Anyelir hanya memperhatikan sang ibu yang kemudian hilang di belokan gedung. Dia berjalan mendekat ke mobil Mala yang terparkir di bawah pohon ketapang kencana di sisi samping gedung. Langkahnya tiba-tiba terhenti tatkala sesosok wanita dengan perawakan berisi menghalangi langkahnya. Perutnya yang membuncit terlihat bahwa dia hamil memasuki bulan kelima. Oh, kakakku, baru juga dapat ketokan palu cerai, sudah menggaya duda ganteng, cih! So alim ternyata. Suara wanita itu terdengar dingin dan angkuh. Ada nada tidak suka dari setiap kata yang mengalir dari mulutnya. Mailin, ngapain kamu kesini? Tentu saja aku menemani suamiku, dan sekarang aku adalah satu-satunya istrinya. Ada senyuman bangga dari bibirnya yang merah merekah. Oh, selamat ya, nikmati cinta kalian. Ucap Anyelir sinis. Tidak bisa dipungkiri, kamu kalah saat ini. Aiden lebih memilih aku yang real sebagai pewaris papa dan mama. Bukan sekedar anak pungut. Ucap Mailin tak kalah ketus. Hei tante, kayak kamu sedang hamil ya? Kamu cantik, pakai jilbab, tapi berperangai kasar dan jahat. Bagaimana kalau anak kamu jadi jahat sama kamu? Kamu mengajari dia. Diam kamu. Bocah kecil nakal. Kamu tidak usah ikut bicara. Ini urusan orang dewasa. Mailin, jangan keterlaluan. Jangan melibatkan anak kecil yang tidak tahu apa-apa dalam masalah kita. Jika ada yang akan kamu sampaikan di handphone saja. Jangan di depan anak kecil. Tidak perlu. Karena aku tahu kamu tidak bakal membuka pesan ataupun mengangkat telepon dariku. Aku hanya berpesan bahwa Mas Aiden dan aku sudah sah dan direstui orang tua masing-masing. Kamu benar. Bersatulah kalian. Karena kalian sangat klop. Sama-sama pemuja harta dan nafsu. Makan dan nikmatilah cinta kalian. Ucap Anyelir sekali lagi. Dia bergegas hendak berlalu. Sebentar kak. 2 SPB itu pemberian mama. Jangan menunggu aku tuntut. Segera kembalikan padaku. Karena itu adalah hak aku. Suara Melinda mengagetkannya. Anyelir menghela napas dalam. Dadanya kini sesak penuh gejolak. Malas sekali meladeni wanita satu ini. Benar saja. Belum sempat dia menjawab. Wanita yang dianggapnya adik itu kembali bersuara. Aku yang anak papa dan mama. Dan kamu, anak pungut, kamu sudah beruntung disekolahkan hingga jadi CRT saat ini. Jadi jangan serakah dan meminta lebih dari yang sudah kamu dapat. Jika kamu tahu malu, kamu tidak akan menerima harta dari mama karena semua kini mutlak milikku. Sekali lagi Melinda berucap. Oh, jadi ini mau kamu? Baiklah, aku pasti akan memberikannya padamu, asal mama yang menyuruh. Perlu kamu tahu, aku tidak pernah meminta apapun ke mama. Jadi beliau memberikannya atas kemauan beliau sendiri. Elak Anyelir. Kamu tidak tahu diri. Ngelunjak. Kamu sadar bahwa kamu hanya anak pungut. Anak pungut setidaknya aku berbakti pada mereka. Kamu tidak perlu mengajariku, adikku. Aku lebih beradab darimu. Jadi sampaikan ke Mama Selina dulu. Baru aku akan melepas, karena itu adalah amanat. Sudah, aku capek. Assalamualaikum. Hah, kumsalam. Mailin menjawab dengan kesal. Sial. Bagaimana bisa ada pengacara baru yang menggantikan? Dia juga begitu menguasai kasus. Siapa dia sebenarnya? Aiden kembali mengumpat penuh kekecewaan, entah untuk keberapa kalinya. Nggak tahu bro, padahal eksekusi sudah dibuat semepet mungkin. Tujuannya supaya Anyelir nggak punya celah waktu mencari kuasa hukum, malah. Arsen yang duduk di sebelah sang bos hanya bisa ikut mendengus kesal. Karena aku gagal, maka bayaran selanjutnya aku tahan.
Lanjut Aiden. Mana bisa begitu bro? Mereka sudah bekerja maksimal, bahkan si Darso mengalami luka-luka luar yang gak ringan. Oh ya, satu lagi, mobil yang mereka pakai juga rusak parah. 60 jutaan itu. Elak Arsen. Baiklah, aku kasih 100 juta buat kompensasi. Hah, baiklah, aku akan coba jelaskan pada mereka. Jawab Arsen. Sesaat kemudian suara ponsel Arsen terdengar. Lelaki kurus itu mengambil ponsel dari saku celananya dan menyingkir ke sisi lain agar bisa fokus. Dia tampak serius berbicara, sementara Aiden duduk termenung menatap jalanan kota Purwokerto dari lantai 2 kantornya. Wah, kita kurang perhitungan memang bos bro. Ada apa? Pengacara tua itu ternyata punya anak pengacara juga yang berkantor di Jakarta. Namanya Jauzan. Itulah kemarin, pria yang menjadi kuasa hukum istri kamu. Benar. Sialan! Kenapa kalian tidak tahu masalah ini? Bodoh! Aiden berucap geram. Kalau begitu celakai saja Jauzan. Kalau bisa habisi saja sekalian dia. Tidak semudah itu bro. Kenapa? Kita akan mendapat masalah besar jika menyentuh dia. Namanya mulai dikenal dan dia punya posisi penting di organisasi profesi. Jika kita menyingkirkannya, dipastikan seluruh pengacara negeri akan bergerak. Aku yakin kita tidak bisa lolos. Kita juga akan kesulitan mencari kuasa hukum saat berurusan di meja hijau. Itu pertama. Kedua, dia memiliki banyak anak buah yang tersebar di Jakarta dan kota ini. Pula punya koneksi yang baik dengan kepolisian. Amannya, jangan coba-coba sentuh dia. Bahaya. Arsen menjelaskan dari hasil pengintaian anak buahnya. Ah, kamu berlebihan. Orang sehebat apa dia? Dia menjalankan bisnis properti, pula masih sanggup menjadi akademisi. Itulah yang membuat koneksinya begitu luas. Baru kali ini, ada orang begitu rakus dalam bekerja. Persetan Jauzan. Dia menjadi orang nomor 1 yang kuburu saat ini. Aiden mengepalkan tangan dengan geram. Satu lagi bro, dia berstatus duda anak 1. Istrinya meninggal 3 tahun lalu karena kanker. Duda? Hah, kita lihat ke depannya nanti. Jika dia mulai mendekati anyelir, aku harus bertindak. Bro, jangan gila. Dia bukan istrimu lagi. Baiknya kamu melepas dia dengan ikhlas. Jalani hidupmu saat ini. Apalagi kemarin dikatakan masih ada gugatan anyelir di pengadilan negeri. Juga nanti setelah akta cerai keluar, istrimu pasti menuntut harta gono gini. Hah, pusing. Kenapa hidupku menjadi ribet seperti ini? Suara Aiden menggema. Rahangnya mengeras menahan amarah yang menumpuk bercokol di kepalanya. Tahan, jangan dulu bergerak apapun. Salah langkah kamu akan semakin terpuruk. Arsen menasehati. Apa katamu? Pergilah. Pergi. Serius kamu ngusir aku? Tok-tok. Seorang staf wanita mengetuk pintu kerja Aiden. Ya. Aiden menjawab acuh. Pak Direktur meminta Anda menemui beliau di cabang 2, Pak. Si wanita berucap sambil tersenyum ramah. Arsen dan Aiden seketika saling pandang. Begitu cepatnya Pak Berli bereaksi atas putusan sidang? Apakah keputusannya kemarin akan berlaku atau... Hati Aiden mulai ketar-ketir. Dia sangat mengenal papanya yang begitu komit ketika berucap. Tak satu pun keputusan akan diubah setelah beliau menetapkannya. Ya, sampaikan saya akan segera menemui beliau di sana. Jawab Aiden akhirnya. Baik Pak, saya permisi. Ya, kamu matiin handphone? Arsen bertanya cepat sehingga Pak Direktur perlu mengirim pesan lewat staf. Iya, aku tahu Papa pasti akan menghubungi. Ah, Sen, mampus aku. Papa tidak akan mengampuniku. Oh ya, kamu harus pastikan Papa tidak tahu tentang masalah kita mencelakai pengacaraannya. Siap. Aiden melangkah gontai keluar pintu, diikuti sang manajer. Dia turun ke parkiran mobil hendak menemui sang direktur, sekaligus papanya di tempat yang ditentukan. Bab 31, Tante, ayahku ganteng gak? Katok. Masuk suara Berli terdengar berat. Papa memanggilku? Ya, kamu sudah tahu konsekuensinya. Kenapa harus matikan handphone? Pa? Duduklah, ucap Berli acuh, masih sibuk mengamati beberapa berkas di mejanya. Pa, aku minta waktu. Masih ada kesempatan untuk bandingkan? Berli meletakkan penanya, menatap lurus pada sang anak sembari melepas kacamatanya. Papa tahu kamu menyesal telah melepas anyelir, tapi Papa rasa ini akan sulit. Jika kamu banding, kamu hanya akan menghamburkan uang. Ucapnya dengan nada sesal yang terbaca. Papa sudah konsultasi dengan Pak Akson, track record Pak Jauzan sangat bagus, meski beliau pengacara muda. Banyak kasus kompleks yang beliau golkan, juga tidak mudah begitu saja menerima klien. Lanjut Berli. Jadi Papa mengetahui detail sidang kemarin? Ya, ada satu hal yang ingin Papa tanyakan ke kamu. Tok-tok. Masuk. Berli mempersilakan seorang staf yang membawa setumpuk berkas untuk dia ditandatangani. Tolong hubungi Pak Akson, saya sudah tunggu. Baik, Pak.
Jawab sang staf tersebut sembari menunduk patuh, kemudian berlalu meninggalkan dua orang anak dan bapak itu. Tentang kecelakaan tragis yang menimpa pengacara Anyelir, ibunya Pak Jauzan, kamu tidak terlibat bukan? Itu, tentu saja aku tidak tahu, itu kan memang kecelakaan murni. Ucap Aiden berusaha setenang mungkin. Dia tidak ingin papanya membaca sedikit pun keguguban pada dirinya. Syukurlah kalau begitu, papa bisa tenang, kata Pak Akson. Pak Jauzan pasti akan segera menyelidiki secara menyeluruh kejadian kecelakaan itu. Dia punya banyak koneksi, bisa jadi sudah mengerahkan anak buah dan intel terpercayanya. Dia cerdas dan jeli, hampir semua kasus yang dia tangani gol. Orang satu ini memang berotak berlian, makanya dia mampu mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus. Aiden diam, dia sebenarnya sangat muak mendengar nama itu. Tapi, dia tidak ingin membangkitkan kecurigaan sang papa dengan terlihat kontra. Aiden, kamu sudah putuskan memilih Melinda, jadi jangan ulangi kesalahan kamu, dan... Berli menarik napasnya berat. Seperti ucapan papa sebelumnya, karena kamu tidak bisa mempertahankan rumah tangga yang merupakan amanah kakekmu, papa dengan berat hati tetap mencoret kamu sebagai pewaris keluarga Rajendra. Pa? Seketika Aiden mendongak menatap sang papa yang dengan tenang mengatakan hal yang paling ditakutinya. Jika itu memang dilakukan papanya, maka artinya dia akan menjadi gembel. Ya. Tenang, papa tidak sejahat itu. Papa akan beri kamu hibah, tapi tentunya tidak bisa sebanyak warisan. Dea dan Ariel, mereka di bawah didikan istrimu Anyelir, kini berubah menjadi anak yang penurut, ya meski nggak tahu ke depannya setelah Anyelir pergi dari keluarga kita. Berli mendesah. Maafkan aku sudah mengecewakan papa, ucap Aiden. Dalam hati dia merasa cukup tenang dengan ucapan Pak Berli yang akan tetap memberinya harta hibah. Ya, gimana lagi? Semua juga atas ulah kamu sendiri. Berli kembali mendesah. Lelaki setengah baya dengan perawakan tinggi besar dan sedikit tambun itu menyandarkan tubuhnya di kursi kerjanya yang empuk. Dia menatap lurus ke sang anak yang masih tertunduk duduk di hadapannya. Papa dengar, Anyelir juga melayangkan gugatan ke pengadilan negeri. Artinya, kamu juga harus siap dengan segala konsekuensinya. Dan, jika dia menuntut harta gono gini, maka mobil kamu dan tempat usaha kamu, harus kamu rela bagi 2 dengan dia. Satu lagi, mungkin rumah yang kamu beli buat Minda, juga tak akan luput dari gugatan. Lanjut Berli membuat muka Aiden seketika tengadah kembali menatapnya dengan ekspresi kaget. Maksud papa? Istrimu bukan orang bodoh, dia tentu tahu bagaimana membalas kamu. Apakah kamu pikir setelah 3 tahun yang kamu lakukan padanya, dia akan terima begitu saja? Jangan naif Aiden, di dunia ini semua seimbang. Maksud papa, apakah Anyelir akan berusaha membalas aku? Aku tidak yakin jika dia menjadi pendendam, tapi nalurinya sebagai seorang yang tersakiti, bisa saja dengan cara yang lebih halus, entahlah. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tok tok. Assalamualaikum Pak Berli. Oh, Pak Akson. Silakan duduk. Berli mempersilakan tamunya duduk di sofa di ruang kerjanya. Akson adalah pengacara keluarga yang mereka percaya. Terima kasih, saya langsung ke sini begitu tadi Anda telepon. Ucap sang pengacara kalem. Ya, seperti janji saya kemarin, saya ingin mencoret nama Aiden dari daftar pewaris saya. Ucap Berli tenang dan mantap. Pak Akson yang sebelumnya sudah diberitahu tentu tidak kaget, hanya sedikit melirik ke arah Aiden yang kini duduk di sebelah sang kepala keluarga. Baik, saya akan ajukan perubahan segera ke Pak. Jawab Pak Akson pelan. Lalu, apakah Pak Berli jadi memberikan hibah untuk Mas Aiden? Jika jadi, hibah tanah atau bangunan bisa langsung ke Pak Firman, notaris langganan Pak Berli. Sudah, tapi bukan berupa tanah ataupun bangunan atas nama saya. Apa yang dia punya saat ini dia pegang. Saya hibahkan buat dia, mobil, tanah kafe, juga rumah yang dia beli untuk selingkuhannya, sudah saya ikhlaskan. Ucap Berli dingin. Pak Akson diam tak berani menjawab lagi. Pengacara keluarga itu hanya tersenyum kecut. Di seberangnya, Aiden hanya bisa diam pasrah, meski di dalam hatinya sangat tidak rela dengan tindakan sang bapak kandung yang ternyata ketegasannya menyimpan kekejaman terhadap darah dagingnya sendiri. Anak kecil 4 tahun berambut ikal itu asyik bermain basket dengan bola oranye di tangannya. Dia terlihat ceria dan happy dengan kegiatannya hari ini yang jauh berbeda. Sementara Anyelir yang kelelahan membersamainya menepi mendekati Mala yang sedari tadi duduk di bawah pohon talok di tepi lapangan basket mini di samping villa tersebut. Tante, ayo main lagi. Seru si bocah. Tante capek, bentar ya, istirahat sejenak. Jawab Anyelir setengah berseru karena jarak mereka yang cukup jauh. Sore itu, dia mengenakan kaos lengan panjang warna merah muda dengan celana rok warna senada bahan laru halus yang sering dia kenakan untuk olahraga, dipadu dengan jilbab instan pink motif bunga bentuk kelima yang sangat nyaman. Hah, anak itu energinya banyak banget. Celetuk Mala. Aku nggak sanggup, lagian aku kan nggak boleh capek, Surya cuma ngeliatin kalian main.
Lanjutnya. Iya, nggak apa-apa, namanya anak-anak, lagi pula kamu harus jaga penuh. Jangan sampai kecapekan kan? Anyelir menanggapi sembari duduk di kursi kayu panjang berangkat besi yang ditaruh di taman sebelah lapangan, di samping sang sahabat. Heran tuh anak kecil dipelet apa sama kamu jadi demikian nempel. Jangan-jangan kamu bujuk dia buat ngayat bapaknya ya? Astagfirullah malah, mana mungkin aku punya pemikiran kayak begitu? Naudzubillahi min dzalik, aku belum kepikir masalah jodoh mal, masih trauma. Jawab Anyelir kalem masih fokus menatap si kecil yang terus mendribel bola. Ya, siapa tahu, kali aja. Malah mengejar. Kenal juga baru kemarin. Oh ya, aku baru sadar kalau dia yang bawa aku dulu ke UGD. Tapi, aku belum pastikan. Tapi namanya sama, Jauzan Khoiru. Cuma bapaknya Zio ini ada tambahan Zuhri. Waktu kamu kecelakaan yang merenggut nyawa bayi kamu itu? Ya, kenangan buruk seumur hidup aku. Anyelir mendesah berat. Kenangan sedih itu terukir kembali. Berkelebat dalam benaknya, seandainya anaknya hidup, tentu akan tumbuh menjadi anak lelaki lucu seperti Zio. Bisa jadi, aku nggak tahu waktu itu. Dokter UGD memanggil aku pas kebetulan lewat katanya ada kedaruratan VK. Ya, itu takdir kita juga supaya ketemu. Mereka berdua duduk memandang si kecil imut berambut ikal yang masih asyik dengan bolanya. Anaknya saja seganteng itu ya? Celetuk Mala. Kamu ngomentarin siapa? Anyelir bertanya memastikan. Itu bocah rambut ikal, ganteng. Sahut Mala asal. Hah, masih 4 tahun neng, mau dijodohin Eme calon bayi kamu? Mala tergelak mendengarnya. Ya, dia baru saja mendapat kabar yang sangat mengembirakan dengan kehamilannya yang kini memasuki minggu ke-6. Kalau memang takdirnya gitu ya gimana lagi, gak nolak juga, mana ganteng dan keren papanya. Tajir juga kayaknya, anak aku gak bakal sengsara kan? Tambahnya. Hash, dasar modus, duit aja yang dipikirin. Potong Anyelir sebal. Ya, asal nggak keterlaluan kayak laki lo aja materinya. Malah berucap asal membuat muka sang sahabat seketika kecut. Tapi, kamu serius gak naksir bapaknya kan? Kasihan si Ferdian, dia akan patah hati kalau kamu naksir Jauzan. Malah langsung nembak. Anyelir hanya tertawa nyengir mendengarnya. Bisa-bisanya Malah punya pemikiran sejauh itu padanya. Kenal juga baru, mana bisa naksir. Kamulah, ada-ada saja. Yang jelas, aku belum kepikir untuk hubungan baru. Bagi aku saat ini bahagia, bersyukur, menikmati. Karena gugatan aku gol, itu saja. Tinggal menunggu proses lanjut terkait tuntutanku di pengadilan negeri. Ucap Anyelir serius. Bapaknya Zio yang ngurus dang? Siapa lagi? Aku sudah DP pembayaran di kantor Bu Risma, tapi jujur belum deal tentang standar pembayaran versi Pak Jauzan. Apakah sama atau tidak? Misal beda ya, tinggal ikuti saja, berharap nggak semahal yang aku bayangkan. Tapi, misal tuntutan aku semua gol, worth it juga sih. Oh ya Mal, ada apa? Aku, karena kemarin terlalu sibuk, baru sekali menengok Bu Risma di ICU. Itu pun sebentar, dan Zio sangat ingin melihat neneknya. Apa aku bisa membawa Zio ke rumah sakit ya? Bisa sih bisa, secara kamu dokter, banyak alasan yang bisa kamu sampaikan. Tapi baiknya, kamu izin ke bapaknya dulu, jangan sampai disalahin. Bisa-bisa kamu dituntut nanti di pengadilan kalau terjadi apa-apa kan? Benar juga. Aku dengar, tadi siang sudah sadar kok pasca operasi. Dan sudah tidak ditempatkan di ICU lagi. Dengar dari siapa? Ferdi lah, siapa lagi? Oh, dia, kamu deket banget ya sama dokter Ferdian? Kamu terlihat gak suka dengan nama itu. Biasa saja, aku hanya risih dengan perhatiannya. Apa dia sudah jujur ke kamu tentang tujuannya? Jujur sih belum, tapi aku sudah kasih rambu-rambu, karena dia gak paham menjaga batasan. Aku hanya takut akan ada fitnah karena status aku yang masih istri Aiden waktu itu. Dan dia menempatkan diri seolah sudah punya hubungan khusus denganku membuat orang yang gak tahu jadi salah sangka kan? Entahlah, aku gak nyaman saja. Anyelir mulai curhat. Aku paham. Tapi, mulai sekarang kan kamu bebas. Aku masih menjaga marwahku di masa Ida ini Mal. 3 kali suci, kurang lebih 3 hingga 4 bulanan. Meski aku dan Eden hanya sekali berhubungan badan, tapi tetap saja hitungannya dia pernah menyentuhku. Aku ingin steril 3 bulan ini, dari siapapun. Baiklah, tapi kalau menurut aku, kamu sangat cocok dengan Ferdi, dia lelaki yang lembut, juga perhatian, wajahnya juga tampan, tubuhnya atletis tinggi, meski mungkin gak sekekar bapaknya Zio. Malah mulai lagi bicara soal lelaki yang membuat Anyelir semakin keki. Malah sudahlah, aku tidak ingin membangun kecenderungan pada siapapun. Aku gak menutup kemungkinan jika memang Ferdi jodohku. Aku pasti menerima dia. Jika sampai saatnya tiba aku siap, aku sendiri yang akan minta sama Allah. Mana yang terbaik, Ulu Gear, emang yakin mereka mau sama aku? Hehehe, jadi naif gini. Anyelir terkekeh. Gak apa-apa, pede itu penting. Celetuk Mala. Keduanya tertawa. Ya seandainya selalu bersama sejawat satu ini.
mungkin hidupnya tidak akan kesepian, selalu saja ada humor yang membuat perutnya kaku menahan tawa. Nya, aku masuk dulu ya, dingin. Oh ya, malam ini aku tidur di sini kayaknya. Esok pagi baru berangkat ke rumah sakit. Oke baiklah, hati-hati, jangan sungkan untuk memberitahuku jika kamu butuh sesuatu. Pasti, jawab Mala cepat. Mala berjalan perlahan meninggalkan lapangan basket mini itu. Anyelir kembali menyambangi si kecil yang masih asik bermain. Zio sayang, istirahat yuk, nanti kalau keringatnya sudah hilang, mandi, dan katanya papa mau jemput kamu. Ucap Anyelir lembut. Hah, ayahku mau kesini? Katanya tante yang mau nganterin aku, gak seru kalau ayah yang kesini. Rengek Zio terlihat kecewa. Tante gak tahu, tiba-tiba saja ayah kamu kirim pesan bilang begitu. Ya sudah, diakan saja kan? Lah, tante, aku boleh gak main kesini lagi? Boleh dang, kapan saja kamu mau, nanti ayah suruh tante dulu, supaya mastiin tante di rumah, atau gak ada jadwal operasi. Mereka pun berjalan beriringan ke dalam villa. Tante, ayahku ganteng gak? Anyelir cukup kikuk dengan pertanyaan si kecil Zio. Dia agak kaget, mengapa tiba-tiba dia bertanya seperti itu? Apa maksudnya? Tante? Iya, ganteng kayak kamu. Jawab Anyelir ngasal, sekedar menyenangkan sang anak yang bertanya. Salah, yang benar aku kayak ayahku, kan umur ayahku lebih tua, ayahku ada duluan, masak niru yang belum ada. Hah, anak kecil ini cerdas juga ya. Masih 4 tahun tapi sudah bisa berpikir logis. Batin Anyelir. Tante, kata ayahku tante biasa mengoperasi jantungnya orang. Ucap si kecil lagi. Ya, tante kan dokter bedah jantung. Jawab Anyelir sambil menggandeng si kecil yang masih saja memainkan bola. Mereka akhirnya berjalan ke arah villa. Boleh nggak aku kesini lagi, esok dan esoknya? Lagi-lagi anak itu bertanya dengan muka polosnya. Anyelir tidak langsung menjawab. Menemani dia main setiap hari jelas tidak mungkin baginya. Tapi, jika sebuah harapan anak dipatahkan, maka hatinya akan tergores. Kenapa pengen main ke sini? Karena tante baik, dan baiknya bukan hanya di depan ayahku atau nenekku saja. Tante gak pernah marah dan selalu tersenyum. Anyelir mengernyitkan kening mendengar penuturan sang anak yang jujur. Dalam hati dia membatin. Apakah selama ini si anak sering mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari para pengasuhnya? Apa Zio pernah mendapati seseorang baik di depan ayah atau nenek, terus gak baik ketika di depan kamu saja? Anyelir memberanikan diri bertanya. Iya, Nani Maire gitu, Mbak Sevi juga, kadang marah kalau aku membuat salah. Sebelumnya Mbak Sita juga gitu. Tante, apa di depan anak kecil itu sikap tidak penting? Zio. Anyelir mengusap rambut si kecil. Mungkin benar anak ini kurang kasih sayang. Dia sangat lugu. Dia bisa merasakan kasih sayang palsu orang-orang di sekitarnya. Kasihan. Tapi tante berbeda, tante gak suka marah dan sikapnya sama ketika ada atau tidak ada ayahku. Dia mengulangi lagi pernyataannya, membuat hati Anyelir makin miris. Kasihan dia, pantas ketika pertama kali bertemu dia terlihat tertekan dan tidak happy. Apalagi waktu melihat Bu Risma menjewernya. Ya Allah nak, jiwanya sebagai ibu meronta-ronta. Kelak, kamu akan tahu alasannya. Tapi Tante Anya pun juga bukan orang yang sempurna. Tante hanya berusaha untuk tidak menjadi orang munafik, batin Anyelir. Ya sudah, sekarang kita mandi ya, mau Tante bantu mandinya? Tidak boleh, aku biasa mandi sendiri. Lagi pula aku kan laki-laki, gak boleh perempuan melihat aurat aku. Anyelir tersenyum. Ternyata, dia sudah tahu batasan aurat. Hebat sekali. Baiklah, Tante siapkan sabun sama handuknya saja ya. Siap, jawab Zio sambil menggerakkan tangan ke sisi telinga layaknya seorang militer. Ma, kapan Mama datang? Dari tadi pas kamu tidur. Kamu itu tidur sudah kayak orang pingsan saja. Kamu gak ke rumah istrimu? Gimana kalau dia butuh kamu? Dia lagi hamil loh. Jawab Selvi Swot. Hah, ke rumah Mailin bukan membuat aku tentram, malah jadi sport jantung. Banyak tuntutannya yang belum bisa aku penuhi, Ma. Ucap Aiden. Maksud kamu? Dia minta mobil sport. Dia pikir beli mobil pakai daun kali ya, Pusing aku, Ma. Papa sudah mencoret namaku dari daftar pewaris. Artinya sudah gak mungkin aku minta apapun dari uang perusahaan. Bagaimana aku bisa menuruti keinginan Mailin? Apa dia seperti itu? Selvi bertanya serius. Ya, kenyataannya begitu. Orang tuanya Mailin kan kaya raya. Kenapa nggak minta sama papa mamanya saja sih? Selvi ikut merutuk. Sepertinya, Mailin tidak begitu dekat dengan papanya. Aku nggak tahu, Ma. Seolah kenyataan tentang kami masih ditutupi Mailin dari papanya, termasuk Mama Selina juga. Jadi Bu Selina sudah tahu kan kalau kamu itu suami Anyelir? Aiden hanya mengangguk lesu tanpa ada keinginan menjawab. Lalu bagaimana tanggapan dia? Tidak ada.
Sampai sekarang Mama masih di sana, menemani Melinda, dan tanpa mau bertegur sapa denganku. Aku jadi serba salah juga. Ucap Aiden lesu. Rumah ini atas nama Anya, suatu saat dia pasti akan mengambil haknya. Sementara rumahku yang ditempatin Melinda, digugat Anya sebagai harta gono gini. Aku bingung bagaimana harus mengatakannya ke Mama Selina. Kamu tidak perlu khawatir, Mama yang akan bicara pada Bu Selina. Dia banyak uang, tidak gentar jika sekedar membelikan kalian rumah. Ucap Selvi yakin. Kenapa Mama nggak coba bicara pada Papa? Hah, kamu pikir Papa kamu itu bisa dinego? Kerasnya bak batu karang, diusik ombak saja tetap diam. Jangankan Mama. Paling hanya Anyelir yang bisa mengubah keputusan Papa kamu. Ucap Selvi sembari bersungut yang membuat mata Aiden seketika membelalak. Mama benar, hanya Anya yang bisa mengubah keputusan Papa. Batin Aiden dengan mata berbinar seiring dengan bunyi panggilan handphonenya yang tergeletak di atas meja sofa. Bab